Kita langsung saja yang pertama. Terbiasa dengan sanjungan, tapi tidak sebaliknya. Bisa jadi, di lingkungan keluarganya dia terbiasa mendapatkan banyak pujian. Entah karena memang dirinya nyaris sempurna, atau memang mereka tak membiasakan diri untuk menegur seseorang ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi, ya harap maklum kalau dia gak terbiasa dengan yang namanya teguran. Ketika ada teman yang gak sengaja membicarakan tentang kesalahan yang dilakukannya, bukannya mengoreksi diri, dia malah jadi marah atau tersinggung. Berikutnya, kalau lagi ngumpul, kalian gak boleh semenit pun mengabaikannya. Jika nekat dilakukan, bisa-bisa dia jadi bad mood dan tersinggung karena merasa dikucilkan. Sebenarnya, bukan maksud kalian untuk menyingkirkan dia dari obrolan sih, hanya saja dia selalu berpikiran negatif pada hal kecil dan melebih-lebihkannya, serta lebih suka menyimpulkan sendiri, ketimbang memilih berpikiran positif. Apalagi saat mendapati yang teman-teman lain bisik-bisik di dekatnya, dia pasti akan langsung menduga dirinya tengah jadi bahan gosip. Aduh, repot juga ya. Berikutnya, sebenarnya, merasa iri pada keberhasilan orang lain sih wajar-wajar saja, ya. Asalkan perasaan iri itu membawa dampak yang positif. Misalnya, memotivasi diri agar bisa mencapai kesuksesan yang sama. Akan tetapi mungkin, itu tak terpikirkan olehnya. Pasalnya, menurut dia gak ada orang lain yang pantas mencapai keberhasilan, selain dia. Makanya, saat tahu ada teman yang mendapat peringkat 3 besar di sekolah berturut-turut, menurutnya itu gak adil baginya. Apalagi saat ada yang tanpa sengaja membandingkan prestasinya, otomatis dia bakal langsung merasa tersinggung. 4. Diam-diam mengakui dia punya kekurangan tapi gak rela orang lain tahu. Dalam hati kecil, sesungguhnya dia mengakui kalau dirinya tidaklah sempurna dan mempunyai kekurangan. Tetapi, jangan sampai kekurangan itu terlihat oleh orang lain apalagi sampai dijadikan bahan pergunjingan. Makanya, kalau tak sengaja ada teman-temannya yang membahas soal kekurangan itu, meskipun gak terang-terangan menyinggungnya, dia pasti akan langsung sakit hati. Lah, salahnya sendiri sih yang menyimpulkan seenaknya. 5. Ada trauma masa lalu yang belum sembuh. Betul, alasan terakhir ini bisa jadi membuat orang yang tahu merasa bersalah dan memaklumi. Wajar, sebab memang di masa lalu dia mungkin pernah menjadi korban bullying dan pada akhirnya berdampak pada psikologisnya sekarang. Pernah diejek karena suatu hal dan berlangsung lama membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang rendah diri dan selalu merasa gak sempurna. Apalagi ketika ada 1-2 orang yang menyinggung soal ketidaksempurnaan itu, pasti hatinya sakit sekali karena harus mengingat trauma masa lalu, yang masih meninggalkan luka yang belum benar-benar sembuh. Setelah tahu alasan apa saja yang menyebabkan dia mudah merasa tersinggung, baiknya sebagai teman, kamu mulai ambil sikap. Pelan-pelan coba beri dia pengertian bahwa gak selamanya dia mesti ambil hati atas setiap perkataan orang. Kadangkala, perlu juga bersikap cuek dan masa bodoh demi menjaga perasaannya sendiri. Gimana? Kamu berani ambil tindakan gak nih?